Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Semoga cinta kasih Tuhan merajai hati kita dan seluruh hidup kita. Kita berjumpa sekali lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini Ahad 27 Mac 2022. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 hingga 3 bersambung dengan ayat 11 hingga 32. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berkisahkan tentang anak yang hilang. Tetapi apa yang lebih menarik pada Injil hari ini adalah kisah seorang bapa yang baik, yang sungguh-sungguh mengampuni. Kisah bapa yang penuh dengan cinta, yang membahagikan kehidupannya, kekayaannya kepada anak-anaknya tanpa kecuali dan dengan adil. Namun di sisi yang lain ada anak yang setia dan ada yang menghabiskan harta kekayaannya, seperti apa yang kita dengar tentang kisah anak bungsu itu. Saudara-saudara yang terkasih, Allah yang baik memberikan yang terbaik, tetapi bila orang tidak menanggapi dengan baik akan apa yang Tuhan berikan, maka ia mengalami kehancuran. Itulah kisah seperti anak bungsu, bagaimana dia berfoya-foya dan tidak setia dan menggunakan seluruh harta yang diberikan. Maka akhirnya dia mengalami penderitaan. Nah, itulah ciri dari dosa. Seorang yang tidak menggunakan dengan baik anugerah dan kasih karunia Allah secara baik, ia akan mengalami penderitaan. Dosa yang membuat seseorang itu terus-menerus melarat, menderita, dan hancur di dalam kedosaan. Namun, kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik hati. Saudara-saudari, Allah yang mengampuni, Allah yang selalu menantikan kepulangan setiap orang yang berdosa kembali kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, sikap yang paling penting bagi orang yang berdosa adalah kita menyadari akan kerahiman Allah, menyadari kebaikan dan cinta Allah yang tidak pernah luntur pada setiap orang, walaupun kita mengkhianati Allah. Kesadaran itulah yang membawa dan memampukan kita kembali untuk melihat wajah Bapa. Nah, saudara-saudari, kesadaran seperti anak bungsu itulah yang menjadi sebahagian daripada hidup kita. Mungkin kita telah mengkhianati Allah, mungkin kita telah meninggalkan Allah, kita berpesta pora, kita tidak setia pada Allah, kita berpaling pada Allah. Hari ini Allah mengingatkan kita sekali lagi. Allah menyadarkan kita untuk kembali kepadanya, sebab Ia ingin kita ada dalam dakapan kasih-Nya. Ia tidak mau satu pun kita tercicir hilang. Nah, saudara-saudari, itulah Allah yang baik hati, Bapa yang baik hati, yang selalu mau datang mengetuk hati kita. Tinggal kita membuka hati untuk kembali kepada Tuhan. Dalam Injil hari ini juga, saudara-saudari, kita ditegur tentang sikap seorang anak sulung.
untuk mengingatkan kita kembali bagaimana kita menjalankan pelayanan hidup kita, terutamanya sekali di dalam community. Apakah pelayanan yang kita lakukan kepada Bapa itu sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh ikhlas, ataupun hanya mau diperlihatkan atau mendapat pujian? Kepedulian kita pada sesama harus dinyatakan di dalam pelayanan kita. Ketika kita melayani di gereja, bukan untuk popularity tetapi untuk kemuliaan Allah, sehingga tidak ada lagi kebencian, iri hati, emosi, marah-marah ketika di dalam pelayanan, ketika kita melayani di dalam community. Sebab yang kita layani adalah Allah. Sebab tujuan utama hidup kita adalah kesatuan bersama Bapa, pelayanan bagi Bapa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa di mana Bapa ingin membagi-bagikan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita datang kepada Allah dengan penuh sukacita dan seluruh hidup kita, dan kita mau mengakui kelemahan kita kepada Bapa, bahwa kita telah berdosa, dan kita mau memperbaiki relasi kita kepada Tuhan, dan kita mau hidup bertumbuh menjadi hidup yang baru. Tuhan memberkati. Amin.